Baim mengaku seluruh penghasilannya selama aktif bisa mencapai angka 32 miliar rupiah. Lantas benarkah satu persatu harta Baim raib, bahkan asetnya dijual oleh sang ayah tanpa sepengetahuan dirinya? Dulu sangat terkenal, siapa sangka sederet mantan selebriti cilik mengalami kehidupan yang sangat keras dan pahit. Mulai dari permasalahan dengan keluarga, terkait honor hasil kerja keras yang diduga dibawa kabur, hingga kerasnya berjuang sembuh dari depresi. Siapa sajakah mereka? Benarkah sampai ada yang ditelantarkan orang tuanya dan menuntut honor 23 miliar dikembalikan? Baim Al-Kathiri. Pemirsa Silet RCTI, setelah lama tidak terdengar kabarnya, Baim Al-Kathiri, mantan artis cilik yang dulu dikenal dengan nama Baim Cilik, muncul dengan kabar yang menghebohkan publik. Ia mengaku sejak 2 tahun belakangan ini, dirinya ditelantarkan oleh ayah kandungnya. Kepada tim Silet RCTI, aktor peran yang sudah terjun ke dunia entertainment sejak usia 3 tahun itu pun belak-belakan mengungkapkan kekecewaannya. Setiap kali Baim berusaha menanyakan perihal bayaran sekolah, ayahnya selalu berusaha menghindar. Situasi tersebut bahkan membuat Baim harus menanggung sendiri biaya sekolahnya. Mau nggak dinafkain, aku ditinggalin, ya bisa dibilang di cut off lah ya bahasanya, tanpa alasan apapun. Perasaan gue dari kecil kerja kayak orang gila ya. Gue kerja kayak kerja rodi. Kok duit gue nggak ada. Situ aku mulai banyak mempertanyakan. Dan waktu itu pernah ada berita kalau abah itu mengeksploitasi anaknya. Di situ abah ngelak dengan dia bilang, duit Baim ini sudah kita tabung buat nanti sekolahnya, buat gini. Dan nyatanya sekarang aku SMA aja nggak dibayar. Yang nggak dinafkain tuh bukan cuma aku, adik tiriku 2 tuh juga nggak dinafkain sama dia. Terus aku nanya, duitku pada kemana semua, kok tiba-tiba bisa habis? Itu dia lari. Intinya apapun yang aku nanya yang bisa merugikan dia, itu dia lari. Cuman aku bilang, semua yang pakai duitku balikin ke aku sekarang. Seperti diketahui di tahun era 2000-an, wajah Baim sudah sering malang melintang membintangi banyak judul sinetron hingga iklan. Dengan jargonnya yang menggemaskan, maafin Baim ya Allah, Baim pun pernah bersanding dengan Raffi Ahmad hingga almarhum Olga Syahputra. Dalam satu episodenya, Baim bahkan mendapat bayaran mencapai 15 juta rupiah. Tak heran jika dia memiliki harta kekayaan luar biasa, mulai dari rumah hingga koleksi mobil. Jika ditotal, Baim mengaku seluruh penghasilannya selama aktif bisa mencapai angka 32 miliar rupiah. Lantas benarkah satu persatu harta Baim raib, bahkan asetnya dijual oleh sang ayah tanpa sepengetahuan dirinya? Enak, seger. Coba sekarang Aim acting, katanya Aim bisa acting. Oh, nggak bisa. Baim nggak. Waktu syuting sama Om Olga, Iya. Tarjan Cilik, cepetan Om Olga syutingnya daripada Oh, Aim. Aim nggak bisa, emang nggak bisa acting? Aku cepat. Oh, Iya, syuting baik. waktu Tarjan Cilik Om Olga yang cepat syutingnya. Iya. Ya. Aku mulai dari di bawah sejuta, 2,5 juta, terus sampai aku udah hampir 15 juta per episode, tapi 15 juta kalau nggak salah dulu per episode tuh ada. Aku ada rumah 2, satu udah laku, dan rumah itu laku aku nggak dapet duitnya tuh, nggak ngerasain tuh. Bahkan dia aja nggak bilang nggak rumah itu laku. Tapi sekotor-kotornya kotor ya, bersih tuh nggak jauh-jauh dari kotornya, paling setengahnya, jadi 15 miliar lebih. Emang kayak bilang 10 miliar lebih ya. Mobilku dulu berapa biji? Karena sekarang udah nggak ada. Memiliki karir yang luar biasa sejak belia, Baim pun sempat menghilang dari dunia entertainment setelah menginjak usia 10 tahun. Ia memilih fokus sekolah
dan melanjutkan pendidikan di salah satu pondok pesantren. Namun kehidupannya mulai berubah saat menyadari sang ayah tidak lagi membiayai sekolahnya. Untuk bertahan hidup, Baim yang kini sudah berusia 19 tahun bahkan sampai terjun ke dunia bisnis mulai dari ternak hewan hingga parfum. Tentu saja, semua itu tidak mudah, apalagi untuk anak seusianya. Yang lebih mirisnya lagi, Baim sempat meminta bantuan keluarga besar ayahnya, namun sama sekali tidak mendapatkan hasil. Setelah dirinya kini buka suara di media, ia bahkan diminta untuk berhenti sehingga sang ayah yang kini berada di Australia tidak dideportasi. Lantas benarkah Baim akan terus mengejar ayahnya untuk mengembalikan uang 32 miliar yang menjadi haknya, bahkan jika harus ke jalur hukum? Kalau bukan karena kondisi aku butuh duit, aku pengen duit, aku nggak bisa bertahan tanpa duit, aku nggak bakal bisa jualan parfum, nggak bakal bisa punya ternak. Tanpa trigger kayak gitu tuh aku nggak bakal bisa. Nih keluarga besarnya dia, keluarga besarnya ayahku nih, tahu kan? Kalian tahu kan? Abahku tuh kayak gimana? Tahu kondisiku sebagai anaknya kayak gimana? Ada yang step up, ada yang maju, ada yang berusaha bantu. Selain kakekku, gak ada. Mana semua? Panji diem gak ada. Semuanya diem. Kalau duitnya hilang kan yang mempertanggungjawabkan duit itu masih hidup. Selama dia masih hidup aku bakal tetap ngejar dia. Selama dia masih hidup aku bakal tetap ngejar dia. Cikita Medi. Jika Baim Al-Khatiri memiliki sisi pahit lantaran tidak dinafkahi sang ayah hingga honor 32 miliar lenyap, hal berbeda dialami oleh Cikita Medi. Penyanyi cilik era 90-an yang terkenal lewat lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Ya, Cikita justru pernah menjadi korban aksi bulian kakak kelasnya saat masih duduk di bangku sekolah dasar di sebuah sekolah ternama di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibatnya, Cikita mengalami trauma dan bahkan memutuskan untuk mundur dari dunia entertainment. Selain kerap disuruh-suruh oleh para senior, Cikita yang kala itu sudah menjadi penyanyi cilik juga sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti sepatu dan alat sholatnya dilempar ke genteng hingga aksi-aksi lainnya. Sayangnya, hingga detik ini sang mantan kakak kelasnya itu justru tidak pernah menegurnya. Toh alih-alih meratapi kepahitan dibully saat masih duduk di bangku SD, mantan penyanyi cilik yang kini telah berusia 34 tahun lebih memilih rutin melakukan olahraga dan belajar ilmu bela diri demi menjaga kebugaran serta berbagi dengan sesama. Jadi dulu tuh zaman dulu tuh bullyingnya gila banget. Di sekolah itu kalau misalnya aku pulang duluan, mereka tuh selalu minta kunci jawaban. Cikita, kamu ujian duluan. Kasih tahu dong bocorannya apa. Iya. Jadi aku tuh dulu dibabuin terus sama kakak kelas. Oke. Cikita, Sampai segitunya. beli mie ayam dong. Sampai segitunya. Itu aku kayak kenapa mental aku terlalu gampang banget iyain kata orang. Tapi mami papi tuh selalu kayak gini, Cika kamu adalah seorang bintang, jangan pernah berlaku kasar, jangan pernah membalas. Ketika aku kayak drop aja, geng-gengnya dia tuh selalu ngebully aku ya gitu. Jadi terus kakak kelas itu punya cowok yang disukai, nah cowoknya ini suka sama aku. Nah terus gengnya dia yang dipimpin sama si artis ini yang suka bully aku juga ikut-ikutan. Hei Cikita jangan nyolot loh, mentang-mentang lo artis, kan udah gak laku lagi. Terus beberapa sepatu aku suka dilempar ke genteng gitu. Jadi aku kayak dari situ aku ngerasain bullying yang parah banget. Mungkin teman-teman aku saat itu nggak sadar mereka melakukan itu sekarang. Dan one day aku ketemu sama orang itu aku trauma. Oh iya sampai sekarang? Sama si artis tersebut. Dan artis tersebut itu nggak pernah negur aku sama sekali. Sampai sekarang. Daunnya justru karena memang aku sudah tarik diri keluar dari dunia musik. Itu lebih kepada aku jenuh.
karena aku mau balik ke sekolah. Memang waktu itu masih sekolah, prestasi juga alhamdulillah. Cuman ada masanya ketika anak-anak tersebut kayak, oh aku ternyata sambil kerja ya gitu ya. Giovanni Tambunan. Sama seperti rekannya Cikita Medi, Giovanni Tambunan yang juga merupakan mantan penyanyi cilik era 90-an yang terkenal lewat lagu Menabung juga memiliki sisi pahit pernah menjadi korban perundungan saat masih duduk di bangku sekolah. Ya, cap artis terkenal serta pembawaan yang sedikit kemayu membuat Giovanni kerap menjadi sasaran perundungan teman-teman sekolahnya saat masih duduk di bangku SMP dan SMA. Hal ini tentu saja sempat membuat mantan penyanyi cilik yang kini berusia 36 tahun sempat mengalami depresi yang berpengaruh kepada porsi makannya yang sangat luar biasa. Selepas itu, sisi pahit kehidupan kembali dialami Giovanni saat mimpi besarnya untuk tinggal dan berkarir di New York, Amerika Serikat harus pupus hanya dalam hitungan hari akibat pandemi COVID-19. Perasaan sedih dan hancur yang dirasakannya membuatnya kembali mengalami depresi yang berujung suka menyakiti diri sendiri dan juga memutuskan untuk kembali ke tanah air. Beruntung, setelah melakukan konsultasi rutin dengan psikiater, kini Giovanni telah berhasil melewati fase kelam itu. Semenjak aku mulai naik ke umur-umur dewasa itu Kak, yang lumayan agak serem. Bukan serem sih, aku jadi banyak pembulian yang terjadi gitu. Even aku banyak nggak cerita sama mama juga masalah pembulian dan segala macam, karena aku mikir kayak, ini mah cuma di SMP atau SMA aja. Of course dikata-katain tuh udah pasti ya Kak. Apa, sok ngartis, apa Sok gitu? ngartis, terus apa, ya kan aku zaman kecil kan luwes banget Kak, Iya, dikatain. iya. Pengen marah atau pengen apa segala macam tuh jadi ketahan terus gitu kan. Jadi dari zaman SMA itu aku memang bercita-cita untuk pindah ke New York. Akhirnya itu aku beasiswa. Gak berapa lama, jadi misalnya aku disuruh datang hari Jumat nih Kak. Terus itu di emailnya hari Senin. Tiba hari Rabu berita COVID. Aduh, so close ya. Literally 2 hari lagi apa yang aku pengen, apa yang aku impikan tuh ada di depan mata. Wow. Hari Kamisnya gitu ya, aku dapat email kalau mereka ternyata nggak bisa nerima foreigner untuk jadi intern. Oh shoot. Itu aku hancur Kak, kayak bener-bener hancur. Aku nangis ada kali 2 hari sampai jadi dari hari Rabu ke Jumat itu aku nangis sepanjang hari. Aku ngerasa kayak di situ sih aku mulai ngerasa kayak gue harus butuh bantuan orang lain deh gitu. Biasanya kan orang yang dibully adalah orang yang pendiam, orang yang punya postur tubuh berbeda dari teman rata-ratanya, terlalu tinggi, terlalu besar, atau jadi orang yang dibully ini sebetulnya harus dikuatkan bahwa mereka nggak bersalah. Yang masalah adalah dalam orang yang membuli ini gitu. Kadang-kadang yang menjadi masalah besar tuh adalah orang yang dibully kemudian merasa tak berguna, tak berdaya dan sebagainya, padahal itu harusnya tidak tidak perlu untuk merasa seperti itu, maka dibutuh bantuan. Tapi kalau hanya yang bantuan itu yang dilakukan hanya pada orang yang dibully tapi yang membuli tidak, itu juga akan berdampak besar. Kenapa? Harusnya dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Yang ini juga punya masalah yang membuli ini.